Oh kalau nggak beres turun, oh nggak ini turun. Nah, pejabat publik setelah ngomong kayak gitu selesai. Di masyarakat, ketika ini menjadi isu yang besar, yang diserang siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya rekan lo Siti Aminah di channel Pehtim edisi ke-10, tepatnya di tahun kedua September 2021. Bagi rekan lo yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga ditunggu komentar positifnya ya. Nah, kali ini kita membahas sesuatu yang sedang viral nih teman-teman semuanya. Rekan Lon terkait tentang vaksinasi COVID-19 mulai SMA, SMK dan juga SLB di Provinsi Aceh belum dilakukan secara maksimal. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Al-Haduri dalam pernyataannya mengancam bahwa kepala sekolah harap mundur jika pelaksanaan COVID tidak sukses. Akibat pernyataan ini yang dinilai sedikit arogan oleh masyarakat, menuai pro dan kontra baik di kalangan masyarakat maupun di pihak sekolah. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema mengenai terkait vaksinasi siswa. Wali murid minta gubernur desak untuk mundur. Kepala Dinas Pendidikan Aceh bersama kita sudah hadir Jikra Yanti Emlis, PhD kandidat mewakili sebagai wali murid. Mungkin teman-teman sudah menonton ya video viral yang komentar Bu Jikra terkait tentang pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Aceh tersebut. Silahkan nonton videonya yang satu ini dulu ya, terlebih dahulu. Hai Pak, kok beres kalinya? Mek ancam-ancam rak koran lom ancam jak ron ancam kepala tikula. Lehnya jak kepala tikula, ya ancam waliglah. Jak waliglah ya ancam anak mit. Menyo hana vaksin hanya jak tikula. Kiban bereh ron. Hai, bah vaksin yan kan ron ya uruh dinas kesehatan. Kamu kan hamu dukung man nabut bah ne perleh uruh yang lebih penting dari vaksin tepu bah peningkatan mutu pendidikan Aceh ngan bah dikulah online ne pepah begat le hana bereh kejadian ni lapangan. Nyo ne pegah ba mekan ha jubak koran. Ne pikir kamu orang cik hana emosi ndinga. Ne pikir kepala sikulah hana emosi ndinga. Cik tak mangan ba me ancam-ancam. Nyo kan kamu ancam ron aja, menyohana bereh mutu pendidikan ron, kamu putren je, nah kamu ancam bah kamu masyarakat. Baik, sudah dinonton kan teman-teman semuanya? Sekarang kita langsung ke narasumber. Apa kabar nih Kak Jikra Yanti? Wah, sempat viral nih Kak ya. Gimana perasaannya Kak? Alhamdulillah sehat, baik seperti biasa ya. Namanya juga kita ya sekarang ini kan status sebagai ibu rumah tangga ya, aktivitas seperti biasa lah. Kalau ditanya bagaimana perasaan soal viral, ya gimana ya, sebenarnya tidak ada kalau ditanya perasaan saya apakah senang, sedih, saya juga tidak bisa menjawab itu senang atau sedih. Mungkin bisa jadi kedua-duanya ya. Karena di satu sisi sedihnya ketika saya membuat video tersebut, saya sedih akan statement salah satu pejabat publik. Tapi senangnya di satu sisi ternyata video itu mendapat banyak sekali respon positif, terutama dari orang tua dan pihak sekolah. Mungkin itu ya, terlepas dari hal-hal lain ya, pro dan kontra itu biasa lah. Kenapa Anda menuntut ini Kepala Dinas untuk mundur? Sebenarnya ini harus digaris bawahi ya, sampai akhirnya saya banyak dapat masuk lu, berani sekali ya, suruh turun kadis. Memang saya siapa, Anda siapa misal. Sebenarnya bukan poin itu yang ingin kita angkat ya. Yang kita angkat itu statement beliau ya. Dan sebelum saya mengeluarkan statement beliau, kita tuntut untuk turun ya. Kalau kita lihat video, tagar tentang copot Kadisdik Aceh itu sudah banyak. Bukan awalnya itu bukan dari saya sebenarnya. Walaupun saya salah satu orang yang memposting itu ya. Nah, hari ini yang jadi persoalan, pantaskah seorang pejabat publik ya yang notabene bertugas ya di salah satu kelembagaan pendidikan ya sebagai orang nomor wahid ya bidang pendidikan ya secara kelembagaan pemerintahan berbicara seperti itu? Kalau ditanya hari ini jelas tidak pantas. Kita punya banyak masalah ya. Orang tua pusing, sekolah pusing, kemudian beliau datang ya mengancam dengan statement seperti itu. Itu merupakan bentuk kegagalan dari kinerja beliau sebenarnya. Dan itu juga bukan voksi beliau. Harusnya beliau mengurusi hal-hal yang lebih penting. Misalnya, lagi-lagi ya kalau kita refer ke video ya supaya tidak kemana-mana ya. Ya karena sekarang salah-salah bisa blunder kemana-mana kan. Benar-benar. Ya itu persoalan hari ini ya. Lihat kelas online, saya
hari ini juga sebagai orang tua ya, saya melihat bagaimana carut-marutnya pendidikan kita hari ini. Apa yang beliau lakukan untuk melakukan sebuah perubahan dalam model pembelajaran yang harus kita hadapi sekarang. Ya, itu yang pertama ya. Kalau kita lihat saya juga tidak pernah melihat misalnya statement-statement beliau yang memang sejauh ini membangun atau menyinggung tentang bagaimana perkembangan pendidikan Aceh, apa yang harus kita lakukan misal selama pandemi agar anak-anak ini walaupun dari rumah tetap bisa belajar dengan maksimal. Nggak ada, tapi malah akhirnya seolah-olah mencaplok kerjaan Dinas Kesehatan. Ya, hari ini sekali lagi ya, Mina ya, harus saya segaskan. Karena ini sudah mulai dipelintir ya, seolah-olah dianggap karena itu kan tidak mendukung vaksin. Masa kayak begitu seorang tua, karena ya itu tadi saya orang tua dan beliau juga pendidik, sekolah tinggi lagi kan. Kita hari ini yang kita permasalahkan bukan persoalan vaksin, yang kita permasalahkan statement beliau selaku ya pejabat publik di bidang pendidikan terkait bahasa beliau ya. Jadi Anda menganggap gitu bahwa statement itu tidak pantas diucapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh seperti itu. Karena ada sebagian menganggap itu adalah hal yang tegas. Ya, nah balik lagi ya, saya tidak melihat ketegasan di situ ya. Tegas bukan berarti harus dalam bentuk mengancam. Banyak sekarang yang lembaga ya, misalnya salah satu universitas yang memang mengharuskan misalnya mahasiswanya untuk vaksin. Tapi apakah mereka mengancam? Kan tidak. Mereka menggunakan bahasa yang tegas ya dan halus, dan orang juga mau tidak mau juga akan vaksin kan. Tapi hari ini yang beliau sorot ya, kalau ini tidak terjadi silahkan mundur. Pernahkah pejabat kita berpikir bahwa ketika beliau melempar isu tersebut, yang pusing siapa? Kepala sekolah. Akhirnya itu tadi, kepala sekolah pusing. Nah kan yang ditekan siapa? Wali kelas. Iya, wali kelas, guru ya. Kemudian guru nggak sanggup mikir ya, pusing juga, tidak bisa bersikap. Yang ditekan siapa? Anak-anak. Larinya ke orang tua. Tapi ketika ini blunder di bawah, ketika ini ya di bawah ribut, terjadi kontra yang sangat besar, yang disorot, yang disalahkan siapa? Yang pertama menerima kesalahan siapa ya? Hujatan siapa? Guru ya. Guru dong. Hari ini guru datang, "Nak, ini harus begini-begini karena kata Bapak begini-begini." Ya kan? Anak pulang ya, menceritakan hal itu kepada orang tua. Sekarang kembali saya tanya, orang tua yang memberikan respon pertama sekali terhadap siapa? Kok gitu gurunya? Padahal di satu sisi, guru itu hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh pimpinannya. Pimpinan juga memiliki pimpinan. Nah, sekarang yang kita inginkan sebenarnya bagaimana cara beliau berkomunikasi ya, dengan tidak ya mengancam, ya lebih ke memberikan pengertian, ya pendekatan secara kultural. Itu yang dibutuhkan orang Aceh ini ya. Kalau model metode diktator ancam-mengancam itu nggak usah lah ya. Nggak zamannya lagi kali ya. Bukan persoalan juga tidak zaman. Kita nih orang Aceh nih karakternya keras ya. Orang yang keras dikerasin keras dia ya. Nah itu ya, ini sebenarnya yang harus diperjelas ya. Nah itu mungkin. Nah ini gimana nih tanggapan Anda sendiri terkait tentang 4,5% nih remaja di Aceh yang sudah melakukan vaksin ini dinilai yang sangat minim ya, artinya dibandingkan dengan provinsi lain. Apa nih faktor yang mendukungnya? Apakah masih ada sifat denial, artinya menolak program vaksin dari pemerintah, atau ada hal-hal yang tanda kutip ini? Nah, terlepas ya dari yang tanda kutip dan yang lain, sebenarnya kalau kita berbicara ini merupakan salah satu tugas ya. Tugas siapa? Tugas Dinas Dinas Kesehatan. Silahkan bekerja sama misalnya dengan Dinas Pendidikan ya. Dalam hal misalnya apa sosialisasi yang kita hadapi sekarang kan ketakutan masyarakat ya terhadap vaksin ya. Kita juga tidak hanya berbicara remaja di Aceh ini kan. Hari ini kalau kita berbicara percaya nggak vaksin? Banyak yang tidak percaya, ya kan? Kemudian kenapa alasan tidak mau vaksin? Nah, saya lihat memang hari ini yang jadi persoalan itu pengetahuan. Nah, itu yang harus disampaikan. Siapa yang berhak menyampaikan kepada publik, kepada anak-anak kita? Ya, siapa? Salah satunya tentu Dinas Kesehatan, karena mereka kan punya ilmu, mereka punya background. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang spesifik mengenai efek atau bahaya mengenai ya pandemi corona lah, kayak COVID-19 ya, mereka bisa menjawab dengan baik. Tapi hari ini sangat disayangkan ketika ya angka itu rendah. Nah,
muncul seorang tokoh, kemudian untuk menaikkan angka ini ya supaya cepat gitu ya, supaya ramai yang mau vaksin ya datang dengan mengancam. Nah, menurut saya itu salah ya. Nah, itu gitu. Oke, baik pemirsa PEHTEM yang di rumah, saya juga sempat mewawancarai salah satu guru yang ada di Biren. Saya tidak menyebutkan nama dan sekolahnya, ini sangat sensitif. Tapi beliau juga menolak adanya vaksin untuk siswa karena siswa dianggap masih kuat ya fisiknya, dan yang harus divaksin itu adalah orang tua. Bahkan beliau sudah melakukan vaksin, ternyata ada efek-efek negatif yang muncul dalam dirinya, terutama mungkin karena kesehatan ya. Kemudian ini doktrin tersebut sehingga membuat anak-anak takut. Menurut Anda sendiri nih, Kak Jikrayanti, Anda takut divaksin atau enggak nih? Enggak lah, buktinya saya sudah vaksin. Anaknya sudah vaksin juga di sekolah? Kebetulan belum, karena mungkin yang diprioritaskan sekarang kan SMA kan anak saya masih usia sekolah. Nah, dasar, bagaimana ya? tanggapan Anda terkait tentang tidak perlu nih vaksin untuk remaja? Nah, ini jadi permasalahan karena statement-statement seperti ini salah jawab. Blundernya ke saya ya. Nah, sebenarnya kembali lagi ya, pro kontra itu tetap terjadi ya. Ada beberapa hal juga. Ketika orang berbicara ada yang setuju, otomatis misalnya orang-orang yang percaya juga mereka mungkin punya pandangan yang memang punya pandangan yang memang sudah sangat mereka percayai sumbernya. Kenapa itu penting? Tapi kalau ada yang tidak percaya ya, saya juga melihat ya, karena itu tadi ya. Masyarakat kita ini kan sebenarnya belum terlalu paham sebenarnya dengan keadaan yang terjadi. Kenapa misalnya ya vaksin itu dibutuhkan sekarang ini ya. Nah, harusnya ketika ada yang tidak paham dan ada yang paham ya, itu berusaha menjelaskan. Nah, hari ini sekarang kita berbicara ya, siapa sih orang yang sangat paham mengenai vaksin ini ya. Lagi-lagi ya harus saya tegaskan, dinas kesehatan yang mereka harus banyak-banyak misalnya memberikan edukasi ya kepada guru, kepada orang tua. Kenapa misalnya penting? Tapi yang terjadi hari ini kan itu yang tidak sampai ya. Sehingga memunculkan misalnya pandangan-pandangan bahwa oh ini perlu, oh ini tidak perlu kepada anak gitu. Hal-hal yang seperti itulah yang saya lihat ya. Artinya Kepala Dinas Pendidikan Aceh merampok job Dinas Kesehatan ini, Kak Jikra? Kalau kita lihat sebenarnya bukan merampok, tapi statement beliau ya. Kita gini nih, ada yang perlu kita luruskan ya. Soal merampok tidak merampok job Dinas Kesehatan, itu menurut saya hanya Dinas Kesehatan yang bisa menjawab, bukan saya ya. Tapi selaku orang tua yang ingin saya tegaskan, cara beliau dalam menyampaikan ya hal tersebut ya, yang sangat kita sesalkan ya bersama ya. Coba mungkin kalau beliau menggunakan misalnya bahasa lebih halus ya, kita mengerti lah, kadang-kadang pejabat publik ini kan menjalankan tugas ya, tapi apakah harus seperti itu cara menjalankan tugas dengan misalnya mengancam ya, oh kalau nggak beres turun, oh nggak ini turun. Nah, pejabat publik setelah ngomong kayak gitu selesai. Di masyarakat ketika ini menjadi isu yang besar, yang diserang siapa? Ya, pihak sekolah kan, guru. Benar. Hari ini kita berbicara kondisi guru ya. Kita jadi berbicara guru lah ini. Iya, sebenarnya bukan memperjuangkan harga ya. Kalau ngomong guru kita sama pendidik, Mina pendidik, saya pendidik ya. Tapi hari ini yang harus kita lihat, kita aja guru ya, tidak semua clear dengan pembelajaran online. Ditambah lagi dengan keadaan pandemi seperti ini yang ya arahnya kita belum tahu seperti apa ya. Tiba-tiba ya pejabat publik yang harusnya ya lebih berusaha memberikan pengertian ya memberikan petuah-petuah yang lebih baik ya, agar misalnya guru-guru ya, sekolah, mahasiswa ya atau siswa ya ya agar merasa nyaman ya dengan kondisi sekarang ini, tapi muncul dengan arogansinya. Nah, itu. Baik, Kak Jikrayanti, ini juga terkait masalah Anda menuntut bahwa Kepala Dinas Pendidikan Aceh dinilai belum memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap kemajuan pendidikan Aceh ya. Anda melihat bagaimana nih pendidikan di Aceh sendiri masa kepemimpinan beliau? Nah, ini juga jadi persoalan yang lain ya. Nah, soalnya Anda pengamat literasi dan juga pengamat pendidikan ini, saya bisa katakan sekarang gini, kalau saya disuruh mengamati, lihatlah gini, saya sebagai orang tua ya,
yang konotaben walaupun sedang belajar ya, juga melakukan beberapa hal. Di satu sisi saya juga sekarang jadi guru pribadi ya untuk anak ya, dan begitu juga dengan ya guru-guru yang lain atau penggerak-penggerak literasi lain yang misalnya seorang ibu ya. Saya kembali bertanya hari ini, apa yang sudah dilakukan Kadis sehingga maksudnya ketika saya mengatakan statement apa yang sudah beliau lakukan, misalnya tidak pernah nampak, tidak pernah muncul ya gerakan-gerakan beliau. Nah, sekarang saya ingin bertanya, ketika saya mengeluarkan statement itu karena memang saya tidak melihat ya kinerja yang jelas, misalnya hari ini apa sih yang beliau lakukan misalnya untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Saya tidak melihat itu. Menurut data ya, juga Aceh masuk ke dalam 25 nih. 25 apa 24 ya? Ini saya sebenarnya punya data 25 sih kalau kita cek atau 24 lah. Ini salah satu pendidikan yang merosot nih Kak Jikra. Nah, itu mungkin bagaimana tanggapannya sehingga ya 25 ya? 25 ya, nggak salah ya? Artinya peringkat ke-25 dibandingkan provinsi lain, pendidikan Aceh merosot. Nah, seperti apa responnya? Ya kan, ini sebenarnya sangat sesuai dengan pertanyaan yang Mina tanyakan tadi kan. Nah, saya kembalikan gitu, apa yang Bapak lakukan terhadap peringkat ini ya? Karena sekarang kan kita ngukurnya dari peringkat ya. Kita peringkat 25, apa sih sudah Bapak lakukan? Apa sih misalnya yang sudah Anda lakukan? Apa cukup disalahkan Kepala Dinas Pendidikan? Iya, tidak juga. Tapi kan ingat, beliau itu pemangku kebijakan. Di bagian apa? Pendidikan ya, bukan di bagian kesehatan. Itu yang ingin saya pertegas. Seharusnya di masa pandemi, di masa kelas online yang carut-marut seperti ini, ada atau ya yang sekolah digilir ya, kehadiran beliau penting untuk misalnya membuat roadmap pendidikan ya yang jelas, apa yang harus kita lakukan di masa pandemi. Tapi kan itu tidak ada. Hari ini kalau itu terorganisir dengan baik ya, kita akan melihat misalnya ini kita nggak usah jauh-jauh ya, kayak saya kebetulan tinggal di kota ya, kita nggak bahas kabupaten yang mungkin lebih terpencil yang punya masalah misalnya dengan internet. Ya hari ini sekolah-sekolah sendiri aja masih banyak yang belum menerapkan misalnya pembelajaran online secara maksimal. Nah, harusnya beliau hadir dong, memberikan memberikan kekuatan, kemudian memberikan dukungan, apa yang harus dilakukan. Oh, pemetaannya kalau untuk Banda Aceh, kita bisa melakukan ini kita wajibkan untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Kalau di daerah dengan keadaan sosial masyarakatnya seperti ini, culture-nya seperti ini, berarti pendekatan yang harus kita lakukan seperti ini. Tapi kan kita tidak pernah melihat misalnya gerakan-gerakan atau statement seperti itu, yang tiba-tiba beliau muncul ya berbicara masalah vaksinasi dengan bentuk kalau tidak sanggup mundur. Artinya bukan tupoksinya dia ya. Sebenarnya kalau statement Anda itu bukan tupoksinya beliau, bukan hanya saya yang bilang ya. Cukup banyak sekarang ya blunder di masyarakat mengatakan hal yang sama. Tapi saya hanya ingin menegaskan ya bahwa kita supaya tidak melebar kemana-mana, karena hari ini juga saya lihat mulai digoreng kan seolah-olah saya tuh tidak mendukung vaksin. Nah, yang ingin saya pertegas itu aja, bahasa yang beliau gunakan. Sekarang kalau beliau seperti itu, wajar nggak gitu? Saya merespon juga dengan keras. Anda juga harus berpikir, kita ibu ya, kita ibu di rumah, kita juga pendidik, kita juga siswa ya, saya mahasiswa maaf. Hari ini juga saya kan sedang belajar ya. Dengan keadaan yang carut-marut seperti ini, tiba-tiba beliau muncul dengan statement seperti itu, kecewa tidak? Kalau seandainya itu dilaksanakan ini Kak Jikra ya, atau kepala sekolah semua mundur, nah siapa yang bertanggung jawab? Yang jelas bukan saya ya. Yang jelas bukan Anda ya? Pasti ya, yang jelas bukan saya ya. Nah, itu kembalikan ke dinas. Hari ini yang jadi permasalahan ketika video itu viral, ketika banyak statement publik misalnya yang pro dengan video saya, atau nggak mesti dengan video saya lah, sebelum video saya viral pun saya juga sudah melihat begitu banyak postingan ya, kritikan ya yang kontra dengan statement beliau ya. Hari ini kan berarti masyarakat kita sadar ya. Setelah viral itu mungkin ada dapat ancaman dari pihak tertentu? Nggak ada ancaman, tidak lah ya, saya sejauh ini belum lah. Lagian semoga tidak ada ya. Ya semoga tidak, dan saya rasa masyarakat kita cukup pintar ya, karena apa yang saya sampaikan cukup jelas ya. Yang kita kritik itu cara beliau
berkomunikasi, Baik, ya, cara beliau menyampaikan. Ada ya. dua tadi yang saya highlight ya. Yang pertama karena cara komunikasi beliau yang tidak pantas ya untuk didengar, kemudian kurang baik ya artinya. Lebih Kemudian yang tepatnya. kedua mungkin program-program pendidikan di Aceh kurang merata mungkin ya untuk Kepala Dinas Pendidikan Aceh ini menjadi PR. Iya. Nah, apakah Anda menganggap bahwa Kepala Dinas Pendidikan Aceh selama ini tidak mempunyai tanggung jawab penuh terhadap perannya, atau dia tidak mengerti sama sekali dengan job desk-nya nih Kak Jikra? Nah, kalau hari ini ditanyakan ya kepada saya apakah dia paham atau tidak job desk-nya, lagi-lagi nih saya harus menyampaikan itu harus ditanyakan ke beliau dan tim beliau ya. Karena Anda menilai enggak, tadi masalahnya gini, kalau kita harus mengukur ya dengan jelas ya, kita mengukur dengan jelas apakah dia paham tidak paham, ya timnya dong. Dinasnya dong. Ya itu ya, tapi hari ini kalau Anda bertanya ya kepada saya masyarakat selaku orang tua, apakah dia menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak ya? Ya kalau hari ini dengan cara beliau muncul ya, bukan fokus memajukan pendidikan, belum dikerjakan dengan baik ya. Nah, mungkin ya. Dan yang kita sekarang gini, kalau kita ngomong media ya, media online banyak. Belum lagi kita punya beberapa media yang masih tercetak ya, yang memang dari situ aja kita bisa membaca banyak misalnya apa yang sudah dilakukan ya, tidak. Tapi kan hari ini yang terjadi malahan guru-guru sendiri kan mengeluh. apakah selama ini nggak ada pencapaian prestasi dari Kepala Dinas Pendidikan sendiri? Jangan tanya saya ya, tanya ke beliau. Anda melihat dari setidaknya ya, nggak kalau ada. dari sisi saya, ya saya jelas ya. Saya juga tidak melihat misalnya apa sih prestasi beliau gitu. Saya juga belum melihat. Paling-paling selama ini yang banyak kita dengar ya, yang misalnya banyak kita dengar ini pandemi karena lagi begini. Jadi ujung-ujungnya apa yang salah pandemi? Padahal kita sudah di industri revolusi ya 4.0 ya, yang memang sebenarnya era digital, persoalan offline dan online itu tidak menjadi persoalan. Ya, itu aja. Hal yang paling kecil ya. Kalau saya ini ya selaku orang tua yang hari ini menggantikan salah satu fungsi guru ya untuk mengajarkan anak, nggak usah jauh-jauh lah keseriusan beliau dalam mengatur misalnya ya, memanage kelas online ini seperti apa. Walaupun kan bukan beliau yang kerja, otomatis yang di bawahnya berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan guru ya. Saya juga tidak melihat ya, kenapa berani saya berkata seperti itu. Hari ini juga ada kejadian di lapangan yang memang sebahagian pendidik hanya mengirimkan ya tugas ya tanpa berinteraksi. Tapi ini disclaimer ya, karena tidak semua guru seperti itu. Kemudian saya juga banyak melihat di satu sisi guru begitu aktif melakukan pengajaran secara online. Nah ini harus dibenahi agar apa? Kalau alasannya karena sinyal, karena keterbatasan kuota, karena misalnya nggak semua guru itu terliterasi digital dengan baik. Nah, harusnya di situ beliau kan muncul kan dengan program-programnya, misalnya memperkuat kapasitas guru dalam keadaannya supaya apa? Sekolah mau online offline tidak menjadi persoalan. Nah, saya terus terang tidak melihat itu. Baik, Kak Jikra, ini juga bukan hanya sebenarnya soal Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang mengancam, tetapi juga Sekda. Ya, ini ada Pak Takwalah juga mengancam kalau seandainya siswanya nggak divaksin, stop dana BOS. Anda menilai seperti apa? Apakah sebagai wali murid, bagaimana nih kondisinya? Kalau seandainya dana BOS ya, kalau seandainya ini ada wali murid yang betul-betul susah sekali. Kalau di kampus oke ya, kalau nggak bisa vaksin itu nggak bisa KRS. Ya misalnya itu tadi bukan juga persoalan KRS, kayak di kampus mahasiswa kalau nggak vaksin, yang mau ikut wisuda nggak bisa. Ya karena itu tadi kan efeknya apa? Misalnya protokol kesehatan. Makanya saya bilang tuh kan salah satu kampus juga pernah menganjurkan siswanya agar vaksin kan dengan bahasa yang cukup tegas sebenarnya kan ya. Kalau nggak bisa ikut nanti Anda tidak bisa ikut wisuda misalnya, karena ya itu tadi mereka akan berkumpul di tempat yang banyak. Itu kan juga salah satu bentuk tanggung jawab ya pihak pendidikan, di bidang pendidikan untuk memotivasi misalnya mahasiswa untuk melakukan vaksin. Apakah itu bahasanya kasar? Kan tidak. Apakah bentuknya mengancam? Kan tidak. Benar juga. Nah, Ini tadi Anda gitu. sempat memperlihatkan ke saya nih tentang seorang demo tunggal. Ini sebenarnya saya banyak dikirim. pendukungnya. Ya, enggak. Jikra ini banyak. Sebenarnya hari ini kita bukan berbicara pendukung saya ya. Hari ini kita berbicara bahwa begitu banyak ya masyarakat yang sadar ya ada yang salah dengan pemimpin kita.
Harusnya seperti apa Ya. sih pemimpin yang baik itu versinya Bu Jikra ini? Ujung-ujungnya standarnya saya ya, karena sebenarnya standarnya tidak Anda boleh memberi gitu komentar ya, atau standar. Anda memberi komentar dan komentar itu viral. Yang paling kecil lah ya, kita nggak usah ngomong tinggi-tinggi kali ya, dan kita tidak perlu membanding-bandingkan ya. Hal yang paling kecil dengan hal yang terjadi hari ini ya, harusnya di saat masyarakat sedang susah ya, carut marutnya keadaan seperti sekarang ya, harusnya pemimpin itu hadir dengan banyak-banyak memberikan motivasi, dorongan, pengertian ya, agar apa? Dan solusi ya. Solusi pastinya bukan dengan mengancam ya. Saya rasa ya simple ya. Itu lebih dari cukup ya, karena coba lihat sekarang apakah kita hari ini ketemu nggak dengan misalnya salah satu pemimpin kita ya yang di bidang ini yang sedang kita bahas ya, bersentuhan misalnya dengan masyarakat, memberikan motivasi, ya memberikan dorongan-dorongan yang memajukan pendidikan atau menyemangati guru. Dan itu tidak dilakukan itu tidak dilakukan kan. Padahal kalau bekerja, beliau itu kan banyak yang membantu kan untuk bekerja. Tapi hari ini ketika beliau hadir menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya arogan. Nah, itu yang sangat disayangkan. Sekarang kita kalau ngomong pemimpin ideal, masyarakat sedang susah, ya, iya kan? Benar. Semuanya serba sulit. Hadirlah memberi kenyamanan dan solusi. Nyaman itu bisa, nggak mesti dikasih, misalnya, ya dalam bentuk materi yang begitu banyak. Tapi kan, ya kenyamanan dalam bertutur, berbicara, berkomunikasi. Masyarakat butuh itu sekarang. Setidaknya tidak menyakiti Nah, lah ya. itu gitu. Kalau saya hari ini kalau disuruh berbicara, saya hanya ingin menekankan itu ya. Cara beliau berkomunikasi. Ya, saya juga nggak tahu. Saya juga lihat postingan Mina kan. Mungkin baru siap. Mina sendiri bilang ya, mungkin karena lagi baru siap makan kuah belangeng kan. Ya kadang kan memang ada saat-saatnya orang tuh darahnya naik turun. Tapi ketika darahnya lagi naik, dia lupa gitu. Publik itu menonton. Tapi saya harap ini juga jadi pembelajaran ya untuk publik bagi public figure yang konotaben pemimpin kita agar lebih hati-hati menjaga cara berbicara. Kan hari ini ketika blunder ke beliau, masyarakat protes, saya ngomong dengan video saya yakin juga mereka juga otomatis merasa tidak tenang juga kan. Nah, tapi ya nggak tahu ya. Tapi Anda setuju nggak, Kak Jikrayanti, bahwasannya kalau seandainya sekolah tidak divaksin itu tidak bisa belajar secara offline? Karena menurut saya nih ya, di Provinsi Aceh sama sekali tidak ada satu kasus sekolah pun yang memang terkena 10% atau 5% anak sekolahnya COVID. Nah, kalau kembali lagi ya, statement Mina. Kadang-kadang kan gini, kita kalau berbicara data, kita harus punya data real. Ini kan masih lebih kepada spekulasi ya. Kalau kita punya data real, bisa saja kita ngomong seperti itu. Tapi yang saya tahu ya, vaksin itu dianjurkan 17 plus ke atas. Kenapa nanti ada yang di bawah-bawah itu harus divaksin? Kenapa wajib misalnya? Ya, jangan kita sekarang yang ngomong wajib tidak wajib itu. Alasannya apa? Hadirkan pihak-pihak yang paham mengenai itu ya. Yang misalnya dapat memberikan, oh kenapa misalnya anak sekolah harus. Nah itu kan sebenarnya masyarakat itu yang dia tahu. Karena selama ini dia tidak tahu. Nah, kalau saya belajar dari negeri tetangga, kebetulan kemarin saya juga sempat lockdown ya di sana. Kemudian mereka juga vaksinnya udah hampir maksimal. Ya sekarang memang sampai sekarang mereka vaksin itu memang startnya 17 plus. Jadi komunikasi 2 hari yang lalu dengan salah satu lecturer saya ya, mereka bilang setelah ini ya mereka akan melakukan itu kepada misalnya anak 16 plus, tapi juga punya ketentuan, ada alasan-alasan dan juga diberikan pengertian kenapa harus dilakukan. Hari ini kalau ditanya dengan kondisi Aceh, ya balik lagi, saya tidak punya kewenangan misalnya untuk mengatakan, oh harus, oh wajib gitu ya. Hanya mereka orang-orang yang ahli di bidangnya ya mungkin yang harus banyak berbicara. Sebenarnya Saudara Mina, kalau memang nih dianjurkan nih untuk vaksin, ya hadirkan dong orang bisa menjelaskan secara rinci. Tapi jangan juga yang datang menjelaskan, oh karena wajib. Paham nggak? Iya, paham. Tapi harus bisa dijelaskan gitu, kenapa ini penting. Nah, artinya sebenarnya kepala sekolah juga sudah melakukan usaha yang maksimal nih kepada siswanya agar sebenarnya
kalau hari ini ya, saya cukup banyak ngobrol dengan guru ya setelah viral itu. Saya dihubungi ya. Ya biasalah kan sedang viral. Ya Bu, ini kondisinya Bu, bukan persoalan kita tidak mendukung pemerintah. Tapi masalahnya kita dengan orang tua dilema Bu. Takarat, anemit, tanyo ikarat leurengci. Itu persoalan hari ini. Nah, ketika guru diserang ya, padahal dia hanya menjalankan tugas kan? Benar. Siapa yang basah? Ya guru. Artinya mereka sangat tertekan dengan kondisi sekarang ini. Nah, itu ya, hari ini kita berbicara kan bahwa mereka itu di posisi yang sulit. Di pandemi ini mereka juga sudah menuai banyak kritikan pro dan kontra mengenai sistem pembelajaran ya. Ya, terlepas ya. Belum lagi pemimpin datang dengan bahasa seperti itu. Pernah nggak kita berpikir bagaimana perasaan mereka? Dan itu efeknya juga bukan ke mereka, ke orang tua. Mungkin pihak sekolah sudah paham karena mungkin sudah banyak dapat edukasi dan bla 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 ya, walaupun nggak semua. Cuman orang tuanya, benar masih menolak. Anaknya ya. belum lagi dia dengar mungkin ya dengan berita hoax yang selama ini yang cukup gencar ya, karena kita juga masih punya masalah dengan literasi informasi ya, apalagi literasi informasi COVID-19 ya, dan itu terjadi gitu. Jangan hanya melihat level di atas, lihatlah juga orang-orang di bawah. Kayak jangan hanya kita jadi ukuran tuh kayak orang-orang di Banda C, tapi lihat juga ke kabupaten yang lain gitu kan. Baik, pemirsa PEHTEM yang di rumah memandung, kita simak ya penjelasan dari Kak Jikrayanti, dan juga menjadi PR ini untuk Kepala Dinas Pendidikan Aceh, jangan asal komunikasi mungkin salah komunikasi, dan ini bisa menjadi pro dan kontra bagi kalangan masyarakat. Untuk closing statement ini Kak Jikra, apa ya harapannya untuk Kepala Dinas Pendidikan Aceh biar bisa lebih kemudian juga untuk masyarakat ya, untuk remaja agar bisa mensosialisasikan vaksin ini biar bisa berjalan secara lancar. Sebenarnya ya kalau ditanya pesan ya, siapapun ya hari ini, pesan kita tuh cuma satu ya kepada pimpinan ya, ketika Anda menjalankan tugas Anda ya dalam bentuk apapun ya, berbicaralah, berkomunikasilah dengan menyusun bahasa dengan baik ya. Kalau saya bilang benar, nanti persepsinya banyak lagi ya, karena lihat kondisi kita hari ini ya, janganlah kalau ngomong itu menggunakan bahasa-bahasa yang arogan. Lakukanlah ketika melakukan pendekatan dengan masyarakat tuh pendekatan yang berbentuk kultural, memahami kondisi mereka. Kalau kira-kira ini yang terjadi, apa yang harus kita lakukan. Jadi jangan lagi lah muncul dengan gaya bahasa yang bentuknya arogan ya, karena itu sangat tidak baik. Karena memang hari ini kita rindu ya. Kita rindu seorang pemimpin yang mengayomi, tutur bahasa yang lembut ya, dan memang memotivasi kita. Itu yang kita butuhkan kan, di saat seperti ini ya. Itu mungkin menarik sekali Kak Jikrayanti. Terima kasih Kak hadir PEHTEM. Bagi pemirsa jangan lupa like, subscribe, and share ya. Tentu kita masih menunggu komentar yang positif. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.